mau santai-santai di pantai ya? Sini ya Tante Mandi. Gaya, pakai kacamata segala. Halo Manado, kita orang di Kota Ngoni loh. Banyak yang mau kita bahas nih, mulai dari kuliner, batu-batuan, sampai Bunaken. Mari mulai Jo. Guys, biar semangat, kita bahas makanan khas Manado yuk. Ada yang tahu makanan ini? Sekilas mirip pastel di Jawa atau jalangkote di Makassar ya. Di Manado, makanan ini dikenal dengan panada. Pastel atau jalangkote dibungkus dengan kulit tipis. Kalau kulit panada lebih tebal guys. Isiannya ikan tuna atau ikan cakalang. Jadi salah satu makanan wajib jika main ke Manado. Ada juga jajanan Manado yang mirip kue pai. Ada yang tahu nama kue pai dari Manado? Kelapa tart. Emang pai kayak gimana sih? Lembut-lembut. Bulat. Kelapa tart kali. Yakinkan Kita cuma pernah dengar pai, tapi untuk di Manado nggak tahu. Nggak tahu. Yakin? Nyerah gitu? Oke. Nyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Wah, ternyata banyak orang Manado yang nggak tahu nih. Biar nggak salah, Chef Ray mau ngasih infonya nih guys. Pai Manado, khas dari Manado, pai itu ada pinende. Pinende itu dia terbuat dari beras ketan, kelapa parut tua, sama gula. Terus kalau dia juga pakai karamel. Karamel itu cuma terbuat dari gula merah. Pinende berasal dari dua kata, pi atau pai, dan nende yang berarti kenyal. Guys, pinende termasuk makanan langka alias udah jarang ditemukan. Gak heran sih, banyak yang belum tahu. Pipihkan adonan seperti ini dulu guys. Baru udah digoreng. Setelah matang, tambahkan gula aren di atasnya. Kalau mau pinende versi lain, juga boleh guys. Ganti gula aren dengan sambal. Wih, mantap. Selamat menikmati guys. Ada yang koleksi batu? Sini merapat. Pasti udah gak asing ya dengan batu bacan. Obi Halmahera, Solar Aceh, Giokarut. Ternyata ada juga batuan keren dari Sulawesi Utara. Belum ada namanya nih guys. Kita sebut aja Batu Kumu. Soalnya ditemukan di Desa Kumu, Tanah Wangko, Kabupaten Minasa Induk. Warna batu kumu putih, ada yang bening transparan.
sampai berwarna ungu gelap transparan. Batuan berjenis kalsedoni ini terbentuk dari senyawa silika dan oksigen yang menyatu. Istilah kerennya silika dioksida. Tingkat kekerasan sampai di atas 6 skala Morse. Proses pembentukan batuan secara teori ada 3. Ada yang namanya batuan beku, kemudian ada namanya batuan metamorf, dan ada batuan sedimen. Proses yang terjadi karena adanya cairan silika dari bawah permukaan bumi yang naik, kemudian masuk pada rongga-rongga batuan tertentu, dan mendingin membeku menjadi batuan-batuan yang bisa disebut sebagai batuan mulia karena modelnya yang unik, hasil-hasilnya yang sangat jarang ditemukan. Guys, jenis batuan seperti ini sebenarnya banyak ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia loh. Masyarakat Tanah Wangko nggak perlu menambang untuk mendapatkan batu komo, guys. Batuan tersebut bisa ditemukan longsoran perbukitan di sekitar desa Kumu. Ukurannya mulai dari serpihan sampai berbentuk bongkahan besar seperti ini, guys. Jangan dilihat bentuk awalnya ya, mesti digerinda dulu biar keluar pesona batunya, guys. Hahaha. Kalau nggak mau repot, bisa langsung beli yang udah jadi, guys. Eits, hati-hati ya kalau beli batu. Ada batu natural dan batu sintetis. Hayo, siapa yang tahu bedanya? Kalau batu yang palsu itu agak lembek-lembek sedikit. Kalau batu bohongan ringan, kalau batu asli keras, terus agak berat. Berat bebanku meninggalkanmu. Kalau yang asli pasti lebih keras lah, yang teksturnya itu pasti keras. Kalau yang palsu ya pasti agak lebih Aku dengan pedangmu. Lah, malah berantem. Biar nggak bingung, langsung kita kasih infonya nih. Batuan yang asli juga karena sifatnya yang alami itu lebih dingin dibandingkan dengan batu akik yang sintetis. Kemudian juga karena proses-proses yang terjadi di alam, biasanya batu akik yang asli itu jika diterawang maka akan terlihat serat ataupun retakan-retakan yang ada di dalam batuan. Sementara kalau yang sintetis tidak seperti itu. Guys, ada 3 jenis batuan. Ada batu alami, batu buatan sintetis, dan batu imitasi. Batu alam disebut juga natural stone. Batuan ini berasal dari campuran senyawa di alam yang mengkristal. Batu sintetis dibuat dari laboratorium khusus. Nah, kalau batu imitasi merupakan batu tiruan aja. Biasanya terbuat dari kaca ataupun plastik, guys. Cara membedakannya gampang kok. Ada serat alami pada batu natural. Kayak gini nih. Biasanya lebih berat dan terasa lebih dingin. Kalau yang sintetis atau buatan lebih ringan. Bentuknya lebih mulus tanpa serat. Asik banget sih yang lagi makan es krim. Bikin mupeng aja. Guys, kalau kalian perhatikan, es sedikit berasap ya. Nggak sebesar asap yang muncul karena api atau air panas sih. Tapi kelihatan kok. Kalian tahu nggak sih kenapa es mengeluarkan asap? Karena dingin. 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 Karena dingin. Karena dingin. Dingin-dingin hati ini tak
Karena iya, karena dingin. Dingin sekali malam itu. Asap itu karena, jadi begini, molekul air di udara itu kalau dia didinginkan dia akan membentuk butiran-butiran air. Nah, es itu kan dia suhunya lebih rendah dari suhu lingkungannya. Maka ketika es kita taruh di ruang terbuka, sekitar es menjadi mendingin dan molekul air di sekitar es itu akan mengembun, membentuk butiran-butiran di sekitar es yang oleh mata itu dilihat sebagai seperti asap. Padahal itu sebenarnya butiran-butiran air. Guys, asap adalah kumpulan uap air yang menyatu. Dalam air panas atau mendidih, asap berasal dari uap air yang menguap. Molekul air terlihat jelas saat terjadi proses pemanasan. Pada es, beda guys. Asap muncul karena mendinginnya suhu di sekitar es. Molekul air di udara yang awalnya kasat mata akan terikat dan mengumpul. Kemudian terlihat seperti asap deh. Kalian tahu es kering atau dry ice atau lebih dikenal dengan biang es? Asap pada biang es terlihat lebih banyak dan lebih jelas kan guys? Itu karena biang es berasal dari karbon dioksida atau CO2 yang dibekukan. Saat terkena udara langsung atau air, biang es akan lebih mudah menguap dan melepas gas CO2 lebih banyak tuh. Ini yang membuat dry ice mengeluarkan asap atau uap air lebih banyak. Masih ngebahas es nih. Ada es Brennebon alias es kacang merah yang harus dicoba kalau ke Manado. Brennebon berasal dari bahasa Belanda guys. Bruin artinya coklat dan bonen adalah kacang. Nah loh, jadi Brennebon artinya kacang coklat, bukan kacang merah tuh. Salah sebutan dong selama ini. Hahaha. Lupakan sebutannya, langsung cicipi aja. Campuran es serut, kacang merah, alpukat, sirup, dan pasta coklat. Boleh juga ditambah durian, jadi deh es kacang merah yang super duper yummy rasanya. Guys, taman bunga sih udah biasa ya. Kita bahas taman laut aja yuk. Kalian tahu nggak sih di mana taman laut pertama di Indonesia? Di Sulawesi Utara. Di Bunaken. Taman Laut Bunaken. Taman Laut Bunaken. Bunaken. Cakep deh, tebakan kalian bener tuh. Taman laut pertama di Indonesia adalah Bunaken guys. Tapi sejak kapan ya ditetapkannya? Taman Laut Bunaken masuk dalam wilayah Kota Manado yang terdiri dari 11 kecamatan. Salah satunya adalah Taman Laut Bunaken. Taman Laut Bunaken ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan tahun 1991 dan selanjutnya ditetapkan oleh UNESCO tahun 2005. Apa alasannya? Karena banyak biota-biota laut ataupun flora fauna yang ada di sekitar pulau dan juga di bawah lautnya perlu dijaga dan dipelihara. Oleh karenanya dipayungi oleh peraturan yang ada di tahun 1991 dan juga ditetapkan menjadi warisan Indonesia di UNESCO. Oleh karenanya kami pemerintah Kota Manado harus menjaga dan memeliharanya. Taman Laut Bunaken merupakan taman laut pertama di Indonesia yang ditetapkan sejak tahun 1991. Artinya, sudah hampir 24 tahun guys. Pada tahun 2005, UNESCO baru menetapkan Bunaken sebagai salah satu situs warisan dunia tuh. Jadi selain dilindungi oleh pemerintah Indonesia, Bunaken juga dijaga oleh dunia. Mantap deh. Kalau kebetulan ke Bunaken, bisa banget tuh snorkeling atau diving. Yang mesti diingat guys, boleh menikmati pemandangan di bawah laut, tapi harus ikut menjaganya. Jangan memegang terumbu karang atau mengganggu hewan lainnya di dalam laut. Oh iya, masih ada Taman Nasional Laut lainnya di Indonesia guys. Ada Taman Laut Wakatobi, Takabonerate, dan Raja Ampat. Semuanya keren-keren tuh. Last but not least guys, kita bahas soal primata terkecil di dunia yuk. Tunggu setelah iklan-iklan yang mau lewat ya.
Guys, setiap daerah di Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati ya, termasuk Pulau Sulawesi. Peneliti bernama Alfred Russel Wallace membuat garis imajiner yang membedakan karakteristik hewan bagian barat, tengah, dan timur. Perbedaan tersebut dikenal dengan garis Wallace ya. Beberapa yang hanya ada di Sulawesi antara lain burung maleo, babi rusa, anoa, monyet modern makaka, dan tarsius. Tahu nggak sih guys, mereka termasuk binatang yang dilindungi. Soalnya terancam punah tuh. Ada yang tahu hewan apa ini? Yap, namanya anoa. Mirip sapi kecil sih, tapi mereka lebih dekat kerabatnya dengan kerbau atau babulus. Anoa suka makan pisang. Makanan favorit lainnya pucuk daun tuh. Tahu nggak sih guys, jumlah anoa di alam liar hanya sekitar 5.000 ekor. Anoa termasuk hewan liar, agresif, dan sulit untuk dibiarkan. Kalau penasaran dengan anoa, kalian bisa datang ke Balai Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Manado. Balai ini menjadi pusat penelitian tingkah laku anoa di Manado. Rencananya sih akan jadi breeding center atau pusat perkembangbiakan anoa guys. Biar populasi anoa lestari ya. Masih membahas hewan unik nih. Kalian tahu primata? Primata adalah kelompok hewan yang mempunyai karakteristik mata mengarah ke depan. Yang termasuk golongan primata antara lain lemur, tarsius, monyet, kera, bahkan manusia guys. By the way, apa sih primata terkecil di dunia? Ada yang tahu? Nggak ngerti. Emang primata kayak gimana sih? Nggak pernah lihat bentuknya. Monyet. Semut. Tikus. Monyet. Semut. Tarsius. Yakin. Di Manado. Yakin. Sulawesi Utara. Ya salah, ya nak salah. Nak salah lagi. Aduh pusing pala baby, oh oh oh. Pusing pala baby, oh oh oh. Primata terkecil di dunia bukan tarsius, tapi lemur tikus. Simak nih penjelasan ahlinya. Nah, primata terkecil di dunia itu sebenarnya adalah jenis lemur, namanya mouse lemur atau lemur tikus yang bisa ditemukan di pulau-pulau kecil di sebelah timur benua Afrika. Tarsius memang kecil guys, tapi masih ada primata yang lebih kecil dari tarsius tuh, yaitu mouse lemur atau lemur tikus. Mouse lemur banyak terdapat di Afrika. Tahu nggak sih guys, hewan imut ini menjadi tokoh animasi Mort dalam film Madagaskar. Cute abis kan guys? Masih ada yang penasaran tentang tarsius? Tapi sebenarnya kita punya tarsius terkecil di dunia ini, itu ada di Pulau Sulawesi. Tarsius terkecil Prosimian ini namanya Tarsius pumilus, bahasa latinnya itu. Nah, dia bisa ditemukan di Sulawesi. Ukuran dari selang berat badan terkecil itu hampir setara dengan lemur yang saya sebutkan tadi. Guys, tarsius dapat kita temui di Taman Nasional Tangkoko, Sulawesi Utara. Mereka termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari. Mata tarsius yang besar berfungsi mendeteksi serangga untuk dimakan. Untuk soal makan, mereka rakus loh. Saking doyanya makan, tarsius dianggap musuh alami bagi serangga hama. Gimana guys? Asik kan Sulawesi Utara? Daerah lain juga nggak kalah asik loh. Tunggu episode lainnya di Tahu Nggak Sih? Biar kalian makin tahu, makin tambah ilmu.